الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Masyarul muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa kita haturkan puji syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam yang masih melekat di dalam diri kita. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur kita diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan-kenikmatan. Di antaranya kita melaksanakan ibadah di siang hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan uswah bagi kita, teladan bagi kita, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul uswah hasanah, contoh yang baik. Lalu bagaimana kita meneladani beliau dalam masalah apa? Yang pertama adalah meneladani dalam hal yang berkaitan dengan akidahnya, kemudian ibadahnya, akhlaknya dan muamalahnya. Jadi seluruh komponen agama ini yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka patut kiranya untuk kita teladani. Di antaranya yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 159. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Disebabkan oleh atau karena nikmat dari Allah lah, linta lahum, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Dan seandainya kamu adalah orang yang keras hatinya dan kasar perangainya, lanfaddu min hawlik, niscaya mereka akan menyingkir dari hadapanmu. Sifat yang menonjol yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita, yang tentunya kita harus meneladani dari sisi semua seginya, adalah lemah lembut. Dan lemah lembut ini adalah merupakan rahmat dari Allah yang besar. Dalam sebuah keterangan tidak ada sesuatu pun yang di dalamnya ada kelembutan, pasti dia akan mendatangkan kebajikan. Dan sikap yang dilarang adalah sikap keras dan kasar hati. Ini jangan sampai kita miliki, karena sifat ini merupakan sifat yang menyebabkan orang-orang lari dari dakwah Islamiyah dari kita. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Jadi diperintahkan oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan mereka, memudahkan untuk memaafkan mereka. Siapa? Ya kaum muslimin di antara sahabatnya. Demikian pula di dalam surat Ali Imran 134
Di antaranya amal yang hebat yang dimiliki orang mukmin atau muttaqin adalah al-afina 'anin nas. Mereka mudah memaafkan orang lain. Dan ini akan terjadi pada diri kita apabila kita memiliki sikap lapang dada. Ya, tidak mudah tersulut emosi sehingga kita mudah memaafkan. Dan hal ini pun pernah dimiliki oleh seseorang yang dia adalah orang yang mudah sekali memaafkan dan memohonkan ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasul sebutkan dia adalah min ahlil jannah, termasuk orang yang ada di dalam surga yang besok terjadi di hari kiamat sekalipun orangnya masih di dunia. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan bagi mereka. Jadi Nabi diperintahkan untuk melapangkan dadanya, memaafkan, kemudian juga memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan mereka. Dan ini pun dilakukan oleh Nabi Ibrahim misalkan dalam doa beliau, ya, beliau berdoa Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku dan ampunilah kaum mukminin dikala besok di yaumul hisab. Permohonan ampun ini bagi orang lain adalah hal yang sangat terpuji karena dicontohkan dan diperintahkan oleh Al-Quran. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarah kamu di dalam urusan itu. Nabi seorang laki-laki yang memiliki keistimewaan bahwa beliau mendapatkan wahyu. Sebagaimana di dalam Al-Quran dinyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu yang sampai kepadanya. Kemudian juga dalam surat Al-Kahfi Allah Ta'ala menjelaskan tentang Nabi kita ini, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Yang membedakan adalah aku mendapatkan wahyu. Sekalipun beliau adalah orang yang dituntun oleh wahyu Allah Ta'ala dalam perkara-perkara yang bersifat kudrian, beliau tidak meninggalkan musyawarah. Dan ini harus juga kita kerjakan. Itu bagian dari sunnah Nabi SAW yang diajarkan kepada kita dalam hidup bermasyarakat. Ya. Kemudian faida azamta, maka apabila kamu telah berketatuan hati, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Dalam ayat yang lain, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan adalah kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Ma'asyiral muslimin rahimakallah, tawakal ini merupakan sifat yang sangat terpuji dan merupakan hal yang harus dimiliki bagi setiap kaum muslimin, yaitu sifat memasrahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala sekalipun, ya, dan tidak meninggalkan ikhtiar atau upaya. Dan dia tahu bahwa ikhtiar itu bukan merupakan hal yang menyebabkan berhasil atau tidaknya satu perkara, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya itu akan beres dan bisa dilakukan dengan baiknya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tawakal ini adalah merupakan amalan yang sangat hebat apabila kita memilikinya. Seperti misalkan kalau kita hendak pergi keluar rumah, nah, Nabi ajarkan kepada kita untuk membaca doa yang di dalamnya ada tawakal. Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Maka di saat kita mengucapkan ini, ya, setan itu yang hendak mengganggu orang tersebut berbicara kepada temannya selama setan. Kaifa bi rajulin qad hudiyat wa kufiyat wa wukiyat. Bagaimana kamu bisa
mengganggu orang yang telah dicukupi, dilindungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu melakukan perjalanan, maka dia insya Allah akan mendapatkan keamanan dari Allah Ta'ala. Misalkan lagi ya, doa tidur yang di dalamnya ada kalimat tawakal, unsur memasrahkan diri kepada Allah Ta'ala. Misalkan Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika, dan seterusnya. Ya Allah, sesungguhnya aku pasrahkan jiwaku kepadamu, aku baringkan diriku kepadamu ya, dan aku hadapkan wajahku kepadamu, dan seterusnya. Maka kalimat tawakal yang ada dalam doa ini, Nabi bersabda, siapa yang membaca doa itu sebelum tidur, maka kalau dia bangun, dia akan bangun dalam keadaan nasyaton. Nasyaton itu terengginas, tidak malas, semangat. Dan kalau dia meninggal, dipastikan bahwa dia termasuk orang yang mendapatkan husnul khatimah. Ini pentingnya sunnah-sunnah Nabi yang perlu kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulannya akan kami sampaikan bahwasanya ya, dengan melakukan apa yang disabdakan oleh Allah Ta'ala, difirmankan Allah dalam surat Al-Imran 159 ini, akan mendatangkan dampak yang positif bagi kita lahir batin, dampak positif yang akan menghantarkan kita untuk semakin dekat, semakin baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa kami sampaikan pada khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita tambahan iman, Islam, dan taufiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada khutbah yang kedua ini akan kami simpulkan apa yang telah kami sampaikan pada khutbah yang pertama tadi. Hendaklah kita kaum muslimin berupaya dengan sebaik-baiknya untuk meraih rahmat Allah sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu sifat lemah lembut. Yang kedua adalah wa'fu anhum, yaitu sifat di mana kita memudah untuk memaafkan orang lain. Yang ketiga adalah kita haruslah memiliki sifat di mana kita mudah untuk memohonkan orang lain kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang dilakukan para nabi. Yang berikutnya adalah bermusyawarah dalam urusan-urusan yang memang seseorang tidak mendapatkan perintah langsung dari Allah, tapi urusan-urusan dunia. Kemudian yang berikutnya adalah apabila memiliki ketetapan, hendaklah kita senantiasa bertawakal kepada Allah, karena sesungguhnya hasil itu bukan urusan seorang mukmin. Urusan mukmin adalah berikhtiar dan senantiasa berdoa. Dan tawakal itu akan menyebabkan seorang tidak terlalu gembira bila mendapatkan kebaikan, dan apabila gagal tidak terlalu senang, apabila gagal tidak terlalu sedih, sebab semuanya ada dalam lingkungan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri khutbah ini dengan bersama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabahi apa yang kita minta di siang hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma istalaka nabiyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana afriq alina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.